Alhamdulillah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Pada kajian subuh ini kita beralih dulu sebentar. Pembahasannya tafsir Quran surah At-Taubah ayat 36 yang berkaitan dengan bulan yang Allah muliakan. Salah satunya adalah sekarang, yaitu bulan Rajab. Yang tiga adalah insya Allah nanti kita akan lalui, mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram, tahun baru kembali. Itu 4 bulan yang Allah muliakan. Kita lihat dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi, sesungguhnya bilangan bulan indallahi, di sisi Allah, isna asyara syahran, itu ada 12 bulan, fi kitabillah, menurut ketentuan ketetapan Allah, baik itu bulan Syamsiah yang disebut dengan bulan Masehi atau bulan Qamariyah yang disebut dengan bulan tahun Hijriah. Syamsiah Masehi dari mulai hitungan Januari seperti sekarang sampai Desember. Bulan Hijriah dari mulai bulan Muharram sampai Dzulhijjah. Hanya kadang-kadang dibahasa daerahkan. Kalau bahasa aslinya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Awal biasanya disebut bulan Maulud atau bulan Maulid. Maulid itu adalah maulid, tempat waktu kelahiran. Kalau maulud, orang yang dilahirkannya. Itu boleh maulud, boleh maulid.
Kemudian Rabiul Akhir kadang disebut bulan silih mulut. Itu bahasa daerahnya. Kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir menyebutnya sama. Rajab sama. Sya'ban disebut bulan Roah karena saat bulan Sya'ban disetorkannya amalan kita, amalan tahunan. Kemudian Ramadan, bulan puasa. Syawal, lebaran. Dzulqa'dah sering disebut bulan Hafid. Dzulhijjah sering disebutnya bulan raya agung. 12 bulan sama di sisi Allah. Fi kitabillah, dalam ketentuan Allah. Sejak kapan bulan itu Allah tetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Karena ada dimulai ciptaan langit dan bumi, kemudian di situ ada matahari, ada bulan, mulailah ada waktu di situ. Matahari itu biasanya dihitung dengan hisab ilmunya. Bulan biasanya dihitung dengan rupiah. Kita kalau waktu sholat itu hisab. Hisab itu 5 waktu sholat. Kalau Ramadan biasanya awal Ramadan itu ru'yah, akhir Ramadan ru'yah, 1 Syawal juga ru'yah. Bulan Dzulhijjah biasanya pakai juga ru'yah. Jadi ingat, tahun Hijriah itu biasanya di Ramadan, di Syawal, di bulan Dzulhijjah. Ketemu lagi nanti Muharram. Ingat gitu. Setiap hari kebanyakan kita menggunakan bulan Masehi. Nah, di kita pada saat Ramadan berbeda, kadang-kadang berbeda, kadang-kadang sama. Itu karena sebab pendekatan ilmunya berbeda. Ada yang menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan itu dengan hisab. Ada juga dengan ru'yah. Hisab kadang-kadang baru wujudul hilal, baru nampak, itu sudah masuk ke bulan. Tetapi ada juga keberadaan hilalnya itu adalah imkanul hilal, harus ada standar minimal. Itulah yang menjadi perbedaan di negeri kita terutama. Ada yang kadang kebetulan sama, kadang-kadang berbeda penentuan awal atau akhir Ramadan. Karena ada yang hisab, ada yang ru'yah. Itu. Tetapi jumlah bulannya walaupun berbeda tetap sama. Baik Masehi maupun Hijriah itu adalah 12 bulan. Karena ditentukannya
sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang termasuk bulan haram. Bulan haram itu artinya ada 2. Satu, Allah larang peperangan saat itu, disebut bulan haram. Haram berarti ada larangan. Yang dilarang adalah perang. Kalau sekarang berarti berantem, pasea, ribut. Yang kedua, disebut bulan haram adalah bulan yang mulia. Sehingga makna hurum, haram itu ada 2. Satu, karena ada larangan untuk berperang. Yang kedua, karena bulan yang Allah muliakan. Salah satunya kita masuk sekarang bulan Rajab. Ulama ada yang mengartikan Rajab itu yang terdiri dari huruf, 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ra-nya adalah simbol dari makna rahmatullah, artinya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kenapa Allah sebut bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram adalah bulan hurum, haram? Tujuannya adalah karena kasih sayang Allah. Untuk apa? Supaya orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram dengan nyaman dan tenang. Itu tujuannya. Sedangkan di bulan Rajab, kebiasaan orang-orang dulu melaksanakan ibadah umrah. Juga kasih sayang Allah supaya aman, tentram melaksanakannya. Kalau dalam istilah sholat, tumak ninah. Tumak ninah itu tenang sebentar. Kalau dalam istilah baca Quran ada saktah. Saktah itu tenang, berhenti sebentar. Dalam sholat, tumak ninah. Kapan tumak ninah? Ruku ada tumak ninah. Kenapa? Pergantian gerakan dari berdiri ke bongkok. Tenang dulu, jangan buru-buru. Iktidal, pergantian gerakan lagi dari bongkok ke berdiri tegak lurus. Iktidal, kemudian sujud, ada tumakninah lagi, pergantian dari berdiri tegak lurus, iktidal, ke sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud, ada tumakninah. Setiap pergantian gerakan tenang. Ini yang kadang-kadang tumakninah itu diabaikan. Dulu ada seorang laki-laki sholat, kemudian Rasulullah sedang duduk seperti bapak ibu begini. Dilihat oleh Rasul, sholat sekali menghadap Rasul, ulang sholatnya. Sholat kedua ulang, sholat ketiga suruh diulang. Ternyata kesalahannya adalah dia sholat dengan buru-buru, mengabaikan tumakninah.
Sehingga tumakninah itu tenang, teratur, tidak buru-buru. Itulah arti tumakninah secara sempurna. Nah, Allah ciptakan bulan 4 itu haram supaya nyaman, tentram ibadah haji dan umrah. Itulah rahmatullah. Jadi rahmat Allah diturunkan. Tentu untuk menjemput rahmat Allah, kasih sayang Allah, itu harus ada ikhtiar. Salah satunya kalau dalam Quran itu ada dengan 3 cara. Rahmat Allah kita jemput yang pertama dengan iman. Iman itu artinya aman, tentrem, jujur, amanah. Di dalam Quran iman itu selalu diiringi dengan amal soleh. Maka dalam Al-Quran surah Al-Asr yang sering kita baca, wal asri, demi waktu, demi masa. Al-Asr juga simbol demi usia kita sudah masuk waktu asar. Jadi kalau usia sudah di atas 50 tahun itu sebutnya waktu asar. Kenapa usia 50 tahun disebut waktu asar? Karena matahari sebentar lagi terbenam. Artinya apa? Sebentar lagi kematian menjemput kita. Makanya kita ini sudah masuk waktu asar. Matahari sebentar lagi terbenam. Kalau anak-anak itu waktu baru terbit fajar, mataharinya masih panjang. Kalau dewasa waktu siang. Matak dalam Quran ketika pagi wal fajri, ketika paginya agak siang sedikit wad duha, ketika siang wasyamsi, ketika asar wal asri, ketika malam wal laili. Tuh ada semua komplit itu, dari mulai wal fajri wad duha wasyamsi wal asri wal laili. Itu menunjukkan waktu semua. Nah, Allah di dalam Quran ayat ini, surah ini, innal insana lafi khusrin, memastikan manusia itu akan rugi kecuali orang yang beriman. Iman saja rugi, harus disertai amal soleh. Makanya dalam Quran surah Al-Kahfi yang sering Bapak Ibu baca, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan. Barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, kalau di situ tekstualnya ingin bertemu dengan Allah, kuncinya adalah salah satunya falya'mal amalan shalihan, maka melakukan amal kebajikan. Yang disebut amal kebajikan itu syaratnya ada 3. 1, sholihun niyah, niatnya harus baik, disebut amal saleh. Yang kedua, sholihul kaifiyah, tata caranya harus benar, berarti berdasarkan ilmu kalau ingin benar. Yang ketiga, sholihul ghayah, tujuannya juga benar. Sehingga disebut amal soleh itu niat baik dan benar, cara baik dan benar, tujuan baik dan
benar. Iman dan amal soleh saja juga masih kategori rugi jika tidak diiringi dengan watawasau bil haq, saling mengingatkan, menasehati dalam kebenaran. Masih juga rugi watawasau bis sabr. Berarti dalam iman, dalam amal soleh, dalam menasehati itu harus disertai sabar. Itulah menjemput rahmat Allah dengan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, menjemput rahmat Allah itu dengan hijrah. Hijrah itu apa artinya? Ada dua. Ada hijrah makani, ada hijrah maknawi. Kalau hijrah makani, hijrah tempat. Dulu Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kalau tempat berarti harus ada kemajuan. Nah, yang paling penting hijrah maknawi. Hijrah pindah perilaku. Dari perilaku yang jelek menuju perilaku yang baik. Itu hijrah itu. Jadi setiap hari kita hijrah dari perilaku jelek, baik perbaiki menjadi perilaku baik. Itu cara menjemput rahmat Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jihad. Jihad itu maknanya berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam apa? Ijtihad, mengolah pikiran supaya selalu mindset kita punya pikiran positif. Tidak ada waktu sesaat pun untuk berpikir negatif, yang disebut dengan husnudzon. Yang kedua, mujahadah, mengolah hati supaya tidak terbesit sedikit pun penyakit hati. Yang ketiga adalah jihad, mengolah fisik supaya selalu aktivitasnya berada di jalan Allah. Sehingga ijtihad, ngolah akal supaya positif thinking, husnudzon, mujahadah, mengolah hati, jihad, mengolah fisik. Semuanya selalu berada di jalan Allah. Itulah cara menjemput rahmat Allah. Arti roja, rahmatullah. Yang kedua, jim, judullah, dermawan. Tidak pelit berarti. Di bulan Rajab mulai dididik, dibimbing, diarahkan supaya kita tidak pelit. Di dalam hadis, salah satu muhlikatun, ada 3 hal yang merusak amal kebaikan kita atau perilaku kita. Satu adalah syuhun muta'un, penyakit pelit. Pelit itu di dalam Quran ada 2 lafaz, ada bakhil, ada syuhu. Kalau bakhil dan syuhu perbedaannya, kalau bakhil ketika berempat ke warung nasi, setelah makan, mang berapa? 100.000. Lalu kemudian dihitung 100.000 dibagi 4, berarti 25.000, dibayar 25.000. Itu bakhil, nggak mau bayarin orang lain. Bakhil itu.
Kalau syuhu gimana? Bang berapa? Makan 100.000. Saya izin ke toilet dulu ya. Untuk dirinya saja tidak mau bayar, apalagi untuk orang lain. Itu syuhu itu. Maka dalam istilah Sunda, koret mereka hese keket mengkene. Kalau koret masih kene pelit, bakhil. Kalau keket mengkene syuhu, pelit untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Maka dalam Al-Quran ada, di dalam Quran surah Al-Hasyr, ada juga di Quran surah At-Taghabun. Kalimatnya, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa menghindari penyakit pelit, koret, bakhil, mereka secap, jahe, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung itu. Jadi yang merusak perilaku kita itu adalah pertama pelit gitu. Makanya bulan Rajab dididik supaya dermawan. Yang kedua, dalam hadis yang merusak perilaku kita itu adalah yaitu selalu hawahu muta'u, hawahu muttabi'u. Perilaku manusia mengikuti hawa nafsu. Kan yang Allah inginkan nafsu kita itu selalu oleh Bapak Ibu dibaca dalam Quran surah Al-Fajr, yaitu nafsu mutmainnah. Ini yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Nafsu yang terarah, nafsu yang terdidik, nafsu yang terbimbing, sehingga tenang itu, jiwanya juga sabar. Untuk menuju nafsu mutmainnah, Bapak Ibu harus berjuang melewati 3 nafsu. Yang pertama, harus kita lewati nafsu amarah. Kalau orang berada pada tingkatan nafsu amarah, perilakunya sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, susah memaafkan orang, iri, dengki, benci, dendam. Itu ketika ada pada diri kita masuk penyakit-penyakit itu, berarti kita nafsunya masih berada tingkatan yang terendah, yaitu nafsu amarah. Sensitif, mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati, susah memaafkan orang, pendendam, iri, dengki, benci, dan lain sebagainya. Pokoknya dalam istilah Sunda mah sarupaning penyakit hati. Itu amarah. Kita didik dengan 3 kan? Iman, amal soleh, saling menasehati, sabar. Ini yang mendidik kita. Kenapa? Menjemput rahmat Allah. Didik masuk nafsu lawwamah. Ini juga masih kategori kurang bagus. Kenapa? Nafsu lawwamah, hidupnya, perilakunya kadang-kadang, kadang semangat, kadang malas, kadang rajin, kadang hoream, kadang eling, kadang edan, edan eling. Nuju eling soleh, nuju edan edan. Itu masih labil, belum istiqamah atau stabil, hidupnya masih labil. Itu kadang-kadang kita didik lagi melalui iman, amal soleh, saling mengingatkan, kemudian sabar. Masuk nafsu mulhimah. Kita belajar, ilmu dapat, tapi mulhimah, taufiknya belum dapat.
Apa taufik? Taufik itu kesadaran mengamalkan apa yang kita tahu. Contoh, Imam As-Sawri ketika memberikan ukuran orang yang berilmu itu adalah, kata Imam As-Sawri, laisal alim, tidaklah disebut orang yang berilmu ya'riful khaira wasyarra, hanya sekedar mengetahui kebaikan dan keburukan, baik dan jelek, bukan orang yang berilmu. Tetapi walakinnal alim, yang disebut orang yang berilmu itu ya'riful khaira fayattabi'u, tahu baik dia langsung amalkan, dia langsung ikuti. Itu tahu baik dia langsung amalkan. Wa ya'rifus syarra fayastanibu, tahu jelek dia langsung tinggalkan. Itulah tanda orang yang berilmu. Sehingga bukan hanya sekedar ilmu itu hanya kita hadir, tetapi ilmu itu adalah menyuburkan iman. Kalau sudah subur imannya, tahu baik kita lakukan, tahu jelek kita hindari, kita jauhi. Tahu halal makan, tahu haram tinggalkan. Itulah tanda orang yang berilmu, salah satunya. Kemudian yang ketiga, yang merusak perilaku manusia itu adalah i'jabul mar'i binafsi, hidupnya merasa dirinya paling. Penyakit sombong yang merusak manusia itu perilakunya. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 40, saya potong ayatnya, wastakbaru anha, mereka yang hidupnya menyombongkan diri, la tufattahu lahum abwabus sama, pintu langit tertutup, tidak akan bisa terbuka karena kesombongan. Ini artinya apa? Amal kebajikannya Allah tolak karena sombong. Jadi sombong itu hebat untuk dirinya, tapi merusak perilakunya, merusak amal. Apalagi wala yadkhuluna jannah, pintu surga pun terkunci, tertutup. Jadi itulah penyakit sombong. Makanya yang merusak perilaku manusia itu, satu pelit, dua adalah mengikuti nafsu, yang ketiga dia selalu sombong. Nah, makanya nafsu yang keempat setelah kita didik itu masuk nafsu mutmainnah. Itu artinya nafsu yang sudah semangat untuk melakukan kebajikan dan menyebarkan kebaikan. Itu judullah. Yang ketiga, birrullah, makna roja. Apa birrullah? Kebaikan Allah. Berarti bulan Rajab karena Allah baik, kita juga harus banyak berbuat kebajikan. Kebaikan itu apa? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177, yang disebut baik itu satu, iman, dua, amal, tiga, akhlak. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah disebut baik, mabrur dalam istilah haji. Tidaklah mendapat haji mabrur kecuali man amana billah, ada iman.
kepada Allah, kemudian hari akhir, malaikat, kitab Allah, Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, amal. Wa atal mala ala hubbihi, ya, memberikan sebagian hartanya, harta yang ia cintai, sebagian. Dzawil qurba wal yatama, dzawil qurba wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fil riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah. Kemudian yang ketiga, akhlak. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dia senantiasa menunaikan janjinya. Itu. Nah, iman, amal dan akhlak dalam Quran surah Al-Baqarah 177 ini harus bisa menumbuhkan ulaikal ladzina shadaqu, perilaku jujur, benar, baik. Iman, amal, akhlak mendorong manusia supaya jujur, benar, baik. Jujur, benar, baik itulah orang-orang yang termasuk takwa. Jadi sifat orang yang takwa itu jujur, benar, baik. Menurut Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Jujur, benar, baik itu terbentuk dari iman, amal, dan akhlak. Itulah birrullah, kebaikan Allah. Makanya roja, rahmatullah, judullah, dan birrullah. Kemudian yang kedua, bulan Rajab disebut satu bulan takdzib. Artinya apa? Bulan yang Allah muliakan. Tadi kenapa Allah muliakan? Karena kita ambil dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika berpidato di bulan Rajab, ayyuhan nas, wahai manusia, kata Rasulullah, innahu qad adullukum syahru, innahu qad adullukum syahru azimun, syahrun azimun. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menaungi kalian pada bulan yang agung, yaitu bulan Rajab. Itu kenapa Allah akan naungi? Karena syahrullah, bulan Rajab adalah bulan Allah. Tudha'afu fihil hasanat. Ketika Bapak Ibu berbuat baik, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Wa tustajabu fihi da'wat. Ketika kita memohon, berdoa, maka Allah akan ijabah. Yang tentu cara Allah mengijabah doa kita itu dengan 3 cara, supaya kita tidak buruk sangka. Allah mengijabah doa kita itu dengan 3 cara. Satu, caranya dengan mustajab, yang sebut cash and carry. Jadi Bapak Ibu berdoa, langsung Allah jawab. Inilah yang kita kehendaki. Hari ini berdoa, siang nanti Allah jawab. Itu jika yang pertama Allah tidak jawab di dunia, maka Allah jawabnya cara yang kedua, ditunda. Hari ini kita berdoa, bisa jadi ditunda jawaban Allah. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau tahun-tahun, atau di dunia tidak, di akhirat. Makanya ada orang mendadak Allah beri pahala. Orang ini dapat pahala banyak. Nanya, ya Allah, ini pahala apa? Allah jawab, ini pahala doa-doamu saat kau di dunia Allah belum jawab. Sekarang Allah jawab karena ditunda. Itu cara yang pertama. Kedua,
pun tidak dapat jawaban, maka cara yang ketiga Allah ganti, diselamatkan dari musibah. Contoh, ada orang yang jualan tahu. Dia mau jualan berdoa, ya Allah selamatkan saya dan tahu ini laku terjual. Dia lewat jalan kaki, melewati gang sawah, naik mobil menuju ke pasar. 1 hari 2 hari selamat, tahunya juga laku terjual habis. Hari ketiga tukang tahu ini terpeleset, dia buruk sangka kepada Allah. Allah, saya minta selamat, laku terjual tahunya, malah terpeleset sehingga tahunya juga hancur, tidak bisa jualan. Dia pulang, baru pulang dapat informasi bahwa mobil langganan yang ia naikinya masuk ke jurang, seluruh penumpangnya wafat. Baru mengatakan alhamdulillah. Tuh, tadi buruk sangka, Allah selamatkan doa dia. Kalau dia naik mobil, dia pun ikut wafat. Baru alhamdulillah, Allah juga langsung jawab lagi. Ada tukang bebek, Mang, ada tahu bekas, ada yang sudah hancur, saya beli semua. Tuh laku tahunya. Untuk apa? Untuk makanan bebek. Jadi luar biasa. Makanya kita jangan buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Allah cara menjawab doanya adalah diganti dengan diselamatkan, atau bisa jadi dilancarkan semuanya. Semuanya lancar, anak-anaknya soleh, hidupnya tenang, itu semuanya lancar. Nah, itulah cara Allah menjawab itu. Makanya bulan Rajab disebut bulan mulia. Yang kedua, bulan Rajab juga disebut bulan Al-Asab. Artinya apa? Menetes atau mengucur. Yang Allah teteskan, kucurkan apa? Pahala Allah lipat gandakan ketika berbuat baik. Makanya di bulan Rajab itu dianjurkan, satu, untuk banyak amal soleh. Amal solehnya bisa jadi dalam bentuk sedekah, bisa jadi juga puasa, bisa jadi juga silaturahim, bisa jadi juga memberi makan pada orang lain, bisa jadi juga menjenguk orang yang sakit, bisa jadi juga menyenangkan anak yatim dan orang lain, atau bisa jadi juga ibadah-ibadah dan kebaikan yang lainnya. Apa saja kita lakukan di bulan Rajab. Kenapa? Tahun depan belum tentu kita masuk bulan Rajab. Sehingga ada ulama yang mengatakan bulan Rajab itu bulan penanam. Mulainya kita bersedekah, mulainya kita bersolat berjamaah, mulainya kita baca Quran, mulainya kita sholat malam, terus kebaikan-kebaikan yang lain. Bulan Sya'ban bulan menyiram, dibiasakan berarti supaya tumbuh berkembang. Bulan Ramadan adalah bulan panen, sholat berjamaah nikmat, baca Quran nikmat, semuanya kebaikan yang kita lakukan terasa nikmat. Itu bulan Ramadan. Ini kadang-kadang satu Ramadan sekaligus, ya nanam, ya nyiram, ya panen, cepat capek. 10 Ramadan pensiun. Kenapa? Capek itu. Makanya bulan Rajab. Ibnu Zawji, Bapak Ibu, menjemput Lailatul Qadar itu bukan pada saat malam liburan mulainya, tetapi dari mulai bulan Rajab. Itu Ibnu Zawji itu menjemput Lailatul Qadar itu dari mulai bulan Rajab itu. Karena nyambung, makanya doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan banyak kebaikan di bulan Rajab dan Sya'ban.
berikan keberkahan, semangat berbuat baik. Wa balighna Ramadan, berikan umur panjang, sehat sehingga sampai pada saat bulan Ramadan. Itu makanya bulan Rajab disebut Al-Asr. Yang kedua, yang ketiga, bulan Rajab disebut bulan Al-Asr, artinya tuli. Kenapa disebut tuli? Tidak mendengar peperangan, tidak mendengar pasea. Jadi di televisi teh menayangkan perdamaian bulan Rajab sehingga tenang, damai, harmonis, tepasea, tidak ada keributan bulan Rajab. Makanya tidak terdengar sedikit pun berantem, pasea, perang kalau saat zaman dulu itu bulan Rajab. Makanya di sini fala tadlimu fihinna anfusakum. Di bulan-bulan yang mulia itu janganlah kamu berbuat dosa. Kenapa? Karena perbuatan dosa di bulan-bulan itu Allah juga akan lipat gandakan. Itu adalah lipat gandakan dosanya. Allah lipat gandakan. Berbuat baik Allah lipat gandakan. Dosa Allah juga akan lipat gandakan dosanya di bulan-bulan mulia itu. Yang terakhir, bulan Rajab disebut juga adalah bulan Rajama, artinya lempar, buang, hilangkan penyakit sifat-sifat setan yang akan nempel pada diri kita. Contoh, ini contoh, ada nama iblis tetapi bisa jadi menjadi sifat manusia. Ini harus rojama, buat. Contoh, ada nama iblis yang sebut wasnan. Apa wasnan? Manusia disuruh tidur terus. Jadi kalau bulan Rajab itu sedikit tidur. Bulan Rajab jangan sedikit-sedikit tidur. Banyak menghampar sajadah di bulan Rajab, bukan banyak menghampar kasur. Jangan dibalik, banyak menghampar kasur, banyak sedikit menghampar sajadah. Wasnan itu sifat setan. Ada juga sifat setan namanya walhan. Didorong manusia supaya dirinya merasa paling hebat, paling baik, paling suci, paling kuat. Pokoknya penyakit sombong. Jadi kalau ada yang sombong itu berarti walhan, sifat setan. Yang ketiga, ada yang disebut sa'ud. Sa'ud itu apa? Sifat setan, dia sering hobi memodifikasi berita. Benar jadi salah, salah jadi benar. Suka menyebar berita hoax, berita bohong. Sifat setan. Bulan Rajab, rojama, buang. Yang keempat, ada sifat setan namanya dasim. Apa dasim? Pelakor. Apa pelakor? Tukang ngerusak rumah tangga orang. Itu dasim gitu. Kalau ada yang pelakor, si dasim. Itu. Yang kelima, ada yang disebut zalabur, sifat setan. Apa zalabur? Tukang ngahasut manusia, memfitnah, memanas-manasi, tukang ngadu domba. Itu namanya zalabur, sifat setan. Zalabur. Yang keenam, sabran, sifat setan untuk mendorong manusia hidup berlebihan, mubadir, berlebihan.
tidak kebutuhan tetapi berlebihan. Supaya apa? Menganggap dirinya wah. Itu pakai kerudung segala ditempel, berlebihan. Kadang diudang-udang. Ketika mau salat, ini berhiasnya kerudung saja 2 jam itu. Melaan kerudung daripada sholat itu. Kenapa? Dibulat-bulat itu. Itu 2 jam berhiasnya. Berlebihan. Yang ketujuh ada sifat setan namanya hanzab. Hanzab itu apa? Mendorong manusia untuk malas. Malas ngaji, malas sholat, pokoknya semuanya malas. Yang kedelapan ada sifat setan tibir, mendorong manusia untuk pemarah. Jadi kalau bapak ibu marah, itu sifat setan tibir. Kalau bapaknya sedang marah, bapak tibir ya, gitu. Tibir itu. Yang kesembilan ada sifat setan namanya akwar. Akwar itu apa? Menjebloskan, mendorong manusia untuk suka dan merasa indah, tidak merasa dosa, berbuat salah. Jadi keras kepala, mendorong manusia untuk keras kepala. Ya salah tapi tidak merasa salah. Maka 9 sifat setan itu harus rojama, buah. Tetapi ada sebuah anekdot. Setan pernah menghadap kepada Allah. Untuk apa? Memohon untuk pensiun dini dari tugasnya untuk menggoda manusia, purna bakti. Lalu Allah tanya, setan, kenapa engkau dulu bersikeras untuk menggoda manusia, kok si mendadak minta purna bakti? Kata setan, ya Allah, sekarang manusia tidak butuh saya. Kenapa? Karena manusia sekarang sifatnya sudah melebihi saya. Jangan sampai anekdot itu terjadi. Itu barangkali sekedar tafsir Quran surah At-Taubah ayat 36. Kemuliaan di bulan hurum, yaitu sekarang Rajab, yang kedua nanti Dzulqa'dah, yang ketiga adalah Dzulhijjah, kemudian yang keempat adalah Muharram. Itu barangkali ada yang belum jelas, silahkan dari Bapak Ibu. Mangga Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan itu ada Masehi dan ada Hijriah. Kalau Hijriah kan sudah jelas di dalam surat At-Taubah. Kalau menghitungnya ada 12 bulan. Nah kalau Masehi itu berdasarkan apa Ustaz? Satu itu. Kedua, tadi kan bulan Rajab itu ada 3 huruf ya saja, Ro, Jim dan Ba. Itu tafsir atau kamus lah? Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik itu bulan Masehi maupun bulan Qamariyah, itu sumbernya dari Quran. Makanya disebutnya yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak diciptakannya langit dan bumi, ada waktu. Masehi lahirnya dari matahari, hisab Masehi itu Januari, Februari, Maret, April. Walaupun yang memberi nama itu adalah ada seorang tokoh gitu. Tapi sumbernya dari Quran. Itu sumbernya. Walaupun mereka bisa jadi pemberian nama itu bukan dari Quran, tetapi sumbernya sejak Allah menciptakan langit. Dalam langit itu ada Syamsiah, yaitu matahari, maka lahirlah Masehi. Itu kan dulu sebelum Masehi, kemudian setelah Isa lahir baru Masehi. Itu jadi tetap hitungannya
dari Quran. Sedangkan bulan Qamariyah Hijriyah juga dari bulan. Di langit itu ada bulan, maka lahirlah Hijriyah. Itu Hijriyah itu hitungannya adalah sejak oleh di zaman Abu Umar bin Khattab. Kenapa Hijriyah? Karena ada sebuah perjuangan. Itu kenapa sebelum Masehi dan ada Masehi, hitungannya sejak Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu semuanya bersumber dari Quran yang menemukannya, walaupun kalau Hijriyah adalah Umar bin Khattab, kalau sebelum Masehi dan Masehi itu adalah orang-orang dulu. Tetapi tetap sumbernya adalah sejak diciptakannya langit dan bumi itu. Dalam langit itu adalah ada matahari, ada bulan. Dari matahari lahir Masehi, dari bulan lahir Hijriyah. Surat At-Taubah ayat 36. Itu yang pertama baca. Yang kedua, Rajab, rahmatullah, judullah, birrullah, itu adalah tafsir, bukan hadis. Kecuali kalau bulan Rajab adalah syahrullah. Bulan Rajab disebut juga adalah bulan tudha'afu fihi al-hasanat wa tustajabu fihi ad-da'awat wa yufarriju 'anil kurba la yuraddu fihi lil mu'minina da'wah wa man iktasaba fihi khairan dhu'ifa lahu fihi adha'afan mudha'afa wallahu yudha'ifu liman yasha. Bulan Rajab adalah bulan Allah. Allah lipat gandakan pahalanya bagi orang yang berbuat kebaikan. Allah akan jawab bagi orang yang berdoa. Allah juga akan berikan, hilangkan kegelisahan. Allah juga tidak akan menolak sedikit pun orang-orang mukmin yang berdoa. Barang siapa yang berbuat baik, maka Allah akan balas lipat gandakan kebaikannya. Itu adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bahaki. Kalau bulan Rajab rahmatullah, judullah, birrullah, ta'zim, al-asab, kemudian al-asam, kemudian ar-rajam, itu adalah tafsir. Itu. Saya kira itu Pak Haji. Ya. Ada lagi? Mangga Ibu, mangga Bu Haji. Silakan. Kurang, sebentar Bu Haji, kurang mendengar. Iya Ustaz. Kalau sejak dari zaman Nabi Adam, apakah nama-nama bulan ini sudah ada Ustaz? Ya. Kalau pada saat bulan Adam itu memakainya bulan Masehi, disebut sebelum Masehi. Itu belum ada tahun Hijriyah. Hijriyah itu sejak di zaman rumusannya adalah oleh Umar bin Khattab. Itu hitungannya Hijriyah. Kenapa Hijriyah? Bukan lahirnya Rasulullah. Hijriyah itu karena ada perjuangan, sehingga bulan itu menunjukkan sebuah perjuangan. Masehi dan sebelum Masehi itu sejak Nabi Adam sebelum Masehi, sejak kelahiran Isa alaihissalam baru disebut Masehi. Tapi kalau bulan-bulannya sebelum dinamakan itu, waktu-waktunya itu sudah ada sejak Nabi Adam. Bahkan sebelum Nabi Adam pun sudah ada. Kenapa? Karena yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakannya langit dan bumi, hanya penamaannya saja. Nama Januari, Februari, kemudian Muharram, Safar dan seterusnya, itu baru dalam sejarah kesini. Itu. Namun waktunya sejak hitungannya langit dan bumi sudah diciptakan. Kan kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, Ahad itu diciptakannya adalah langit.
dan bumi. Ahad. Isnan itu diciptakannya perangkat langit seperti bintang, bulan, planet-planet. Sulasa itu diciptakannya bumi. Rabu diciptakannya perangkat bumi seperti gunung, pohon-pohonan, tanaman-tanaman. Kamis diciptakannya Adam. Jumat terkumpulnya ciptaan Allah. Hari Sabtu Allah menyempurnakan ciptaan. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu fi sittati ayyam Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Ahad, Isnin, Sulasa, Arba, Khamis, Jumat. Sabtu tidak dihitung. Kenapa? Sabtu Allah sempurnakan. Sudah ada ciptaan-ciptaan. Sejak itulah kemudian hari-hari itu dalam tafsir sudah mulai ada. Makanya sebutannya Ahad. Itu hari pertama. Ahad. Kalau kita Masehi, hari kerja hitungannya. Bukan hari proses penciptaan. Yaitu hari kerja mulainya hari Senin kalau di kita. Kalau di Arab Sabtu hari kerja itu. Kenapa? Liburnya Jumat. Karena ada 2 hari, Jumat Sabtu libur, Ahad mulai kerja. Kalau kita Sabtu Ahad libur, Senin mulai kerja. Itu saya kira itu wajib ya. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Jelas? Cukup jelas? Masya Allah luar biasa itu. Kalau jelas gitu. Makanya di dalam Al-Quran kisah yang ada di bulan Rajab itu, supaya Bapak Ibu tahu, ini tambahan saja. Yang pertama adalah di bulan Rajab itu ada kisah, yaitu Aminah binti Wahab mulai mengandung, hamil, yang kemudian hamilnya itu bayinya diberi nama Muhammad yang menjadi nabi dan rasul. Itu lahirnya, itu hamilnya mulai bulan Rajab. Yang kedua, ini yang terkenal di bulan Rajab itu 27 Rajab, Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ketiga itu perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Yang keempat itu Raja Habsyah tutup usia, meninggal dunia. Yang kelima Imam Syafi'i sebagai tokoh yang terkenal, ulama besar, juga wafat di bulan Rajab. Kemudian yang keenam Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada usia 39 tahun meninggal dunia. Itu. Yang ketujuh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis Al-Aqsa yang perang salib 1 kalah, digosok oleh mereka. Yang kedelapan para ulama berkumpul di Surabaya pada saat dulu, yaitu menyepakati lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu kalau di Indonesia. Itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab itu. Yang terkenalnya hanya satu kita di masyarakat, yaitu 27 Rajab, yaitu Isra dan Mi'raj itu. Saya kira itu, mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita bisa mengumpulkan dan melaksanakan banyak kebaikan supaya pahala kita itu dilipat gandakan sebagai simbol kita menanam kebaikan. Dan bulan Sya'ban nanti membiasakan menyiram, bulan panen, bulan Ramadan tinggal panen, menikmati apa yang kita sudah tanam di saat bulan Rajab sekarang. Itu saja barangkali yang saya sampaikan pada kajian subuh ini. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, diiringi dengan keberkahan. Untuk menambah keberkahan pada kajian ini, marilah kita sama-sama tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.